Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memimpin langsung rapat TPN Ganjar Mahfud di Gedung TPN Menteng, Jakarta Pusat. Rapat kali ini dihadiri Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud, pimpinan parpol pendukung dan Ketua TPN Arsyad Rashid. Tidak hanya mendengarkan hasil kinerja TPN serta memantapkan strategi pemenangan, rapat juga membahas persiapan debat ketiga yang akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ada masukan terkait dengan itu dan secara teknis sedang dipersiapkan oleh tim. Secara garis besar ya tentunya itu ada tim khusus nanti yang melatih ya, kan sudah dibentuk timnya. Ada pembicaraan sendiri, ada latihan-latihan sendiri, tapi tadi dibicarakan secara umum saja. Di sisa waktu jelang pemungutan suara, TPN juga kembali mengatur strategi pemenangan dan membahas potensi kecurangan pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Isu pertahanan dan juga keamanan menjadi perhatian jelang debat ketiga calon presiden Pilpres 2024. Saat menjabat Kementerian Pertahanan, Prabowo disebut kerap memperbarui alutsista yang menelan anggaran fantastis dari APBN. Isu pertahanan dan keamanan menjadi sorotan dalam debat ketiga calon presiden Pilpres 2024. Hal tersebut terjadi karena Capres Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Kemhan sejak Prabowo menjabat melonjak 28%. Anggaran Kementerian Pertahanan periode 2020 atau 2024 telah disepakati 20,75 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 325 triliun rupiah. Namun 2020 hingga 2024 naik menjadi 25 miliar dolar atau setara 386 triliun rupiah. Pada tahun 2018 anggaran Kemhan sebesar 106,68 triliun rupiah dan pada tahun 2020 anggaran Kemhan menjadi 136,87 triliun rupiah. Sedangkan anggaran Kemhan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Anggaran pertahanan naik 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan peningkatan anggaran alutsista Kementerian Pertahanan berasal dari pinjaman luar negeri. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sejak menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sangat aktif memperbaharui alutsista. Pembaharuan alutsista ini tentu saja tidak murah dan diketahui belanja dari kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Tiga capres kembali bertemu di panggung debat. Semakin panas. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang. Mas Andi. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Saksikan debat ketiga Pilpres 2024 Minggu 7 Januari pukul 4 sore live di iNews. Pemirsa, jangan lupa saksikan debat Capres di iNews TV Minggu 7 Januari 2024 pada pukul 4 sore. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 6 oknum TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Kadis Pendat Brigjen TNI Kristu Sianturi pun berbincang dengan salah satu korban dan mengaturkan permohonan maaf bagi warga Boyolali. Kami ingin tahu, Pak, versi Bapak, apa sebetulnya yang terjadi waktu itu, Pak? Ketika saya pulang dari acara sosialisasi Pak Ganjar, saya di acara di lampu merah, saya dihampiri oleh 2 orang Pak, hampir 2 orang, lalu saya dipukulin di lampu merah itu tersebut,
Lalu saya dimasukkan ke pos penjagaan, Pak. Sempat dibawa ke pos penjagaan? Dibawa ke pos penjagaan. Oke. Di dalam saya disuruh buka baju. Terus di dalam pos penjagaan tersebut saya sempat dipukulin juga, Pak. Oke. Di area kepala, badan. Tunggu dulu, sampai di sana alasannya waktu itu apa sampai dibawa ke pos penjagaan, Pak? Nggak ada dialog apa-apa, Pak. Ditarik aja begitu? Iya, langsung dimasukkan ke pos penjagaan tersebut. Bapak sempat tanya? Nggak sempat tanya saya, Pak. Oke. Saya dipukulin terus. Ada waktu itu sendiri, Pak, atau ada teman yang lain atau rekan yang lain? Pertama sendiri saya, Pak. Oke. Waktu itu sendiri, dan ternyata ketika Ya. di pos penjagaan ternyata lebih dari 1 orang, gitu Pak? Iya. Setelah saya itu selang beberapa saat ada teman-teman saya yang menuju ke pos penjagaan tersebut, Pak. Apa yang waktu itu disampaikan? Tentu saja nggak serta-merta dong, tiba-tiba langsung tarik, langsung pukulin dan lain sebagainya. Barangkali ada umpatan atau semacam informasi, bahasa yang disampaikan oleh oknum waktu itu? Nggak ada kata-kata apapun, Pak. Oh. Oke. Kalau waktu itu, ini Pak, informasinya kan simpang siur, tapi kami harus juga pastikan. Apakah Anda salah satu pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising? Iya. Tapi posisi di lampu merah itu saya nggak geber-geber knalpot saya, Pak. Oke. Dan posisi lampu merah itu berdekatan ya? Dengan Iya, berdekatan. markas TNI waktu itu? Iya, berdekatan, Pak. Oke. Dan waktu itu ada peringatan nggak ke teman-teman Bapak supaya nggak bising, supaya nggak geber-geber sepeda motor gitu? Nggak ada peringatan apapun, nggak ada kata-kata apapun, Pak. Apa yang terjadi di sini tentu saja sudah diambil tindakan yang cepat dan terukur tentu saja oleh petugas untuk memastikan 6 orang menjadi tersangka. Tapi disebutkan pelakunya tidak hanya 6 orang, Pak. Bagaimana penjelasannya? Oke, jadi sebelumnya pimpinan TNI Angkatan Darat mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Boyolali atas terjadinya kasus penganiayaan atau main hakim sendiri dari oknum prajurit Kompis 8B Yonif 408 Subrasta. Dan kami juga berdoa atau berharap agar Mas Slamet Andono dan teman-teman yang menderita luka-luka bisa segera pulih kembali, Mas. Gitu ya. Kemudian kejadian ini memang terjadi pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 11 gitu ya. Jadi pada saat itu anggota kita ini sedang bermain poli atau olahraga, kan itu hari libur ya. Betul. Nah, kemudian mereka melihat ada konvoi yang melalui Jalan Perintis Kemerdekaan, itu persis tepat di depan markas Kompis 8B Yonif 408 gitu ya. Nah, kalau memang di rekaman itu sendiri, rekaman CCTV yang kita lihat itu, sepintas langsung anggota melakukan pemukulan terhadap teman-teman tadi, gitu, tadi ya, gitu ya. Tetapi kan proses ini tidak hanya 30 detik itu kalau kita lihat di CCTV. Ada proses sebelumnya, gitu. Jadi konvoi ini juga panjang, tidak hanya konvoi hanya yang terekam di CCTV itu tadi. Nah, jadi hasil pemeriksaan kita menyatakan kepada anggota tadi, oknum tadi, bahwa mereka sudah mengingatkan yang mungkin yang rangkaian depan ya, jangan geber-geber di depan kami, depan markas kami ini. Jadi ada upaya peringatan tadi baru disampaikan. Kalau yang dari keterangan yang kita dapat, termasuk dari masyarakat dan sekitarnya juga, mereka menginginkan jangan sampai ada geber-geber itu di depan markasnya Yonif 8 tadi gitu. Penyampaian itu disampaikan ke siapa, Pak? Apa? Penyampaian peringatan itu disampaikan ke siapa? Itu kan rombongan banyak. Rombongan panjang, depan dan belakang gitu ya. Mungkin si kayak Mas Slamet Andono saya nggak tahu posisinya ada di mana dia. Nah, jadi gitu. Kemudian akhirnya karena masih berlalu mungkin puncak kekesalan mereka, nah terjadilah kasus penganiayaan ini. Nah ini memang kita sayangkan terjadi kasus penganiayaan, kasus main hakim sendiri. Itu tidak bisa kita benarkan. Apapun ceritanya tidak bisa benarkan. Dan atas perintah dari pimpinan TNI Angkatan Darat, kita dengan cepat merespon, kita tangkap, langsung kita tangkap, kita tahan untuk melakukan proses hukum. Kemarin ada 15 orang yang sudah kita tahan. Ada 15 orang untuk kita mintai keterangan, ya, ditahan.